Perkenalkan, nama saya Innocentius. Saya dari kelas 12 MIPA 2. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Terlebih dahulu, kita mengetahui dan pahami arti dari pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan merupakan pertambahan jumlah, volume, dan zat antara sel. Sifatnya yaitu yang pertama, irreversible, yaitu tidak dapat kembali ke bentuk semula. Yang kedua, kuantitatif, berarti memiliki satuan. Yang ketiga, dapat diukur. Misalnya, tanaman dapat diukur dengan aksonometer. Selanjutnya yaitu perkembangan. Perkembangan merupakan proses menuju kedewasaan. Sifatnya yaitu yang pertama, reversible, yaitu sifat yang dapat kembali, misalnya masa tanaman berbunga. Yang kedua, kualitatif, berarti tidak dapat dinyatakan dengan angka. Yang ketiga, tidak dapat diukur. Nah, pada tanaman, pertumbuhan terjadi setelah perkecambahan. Perkecambahan adalah munculnya radikula atau calon akar dan plamula atau calon batang dari kotiledon. Proses perkecambahan dimulai dari yang pertama ambisisi, pembentukan energi, pembentukan organ, keluarnya radikula, dan plumula. Ambisisi adalah penyerapan air oleh biji. Proses penyerapan oleh biji ini berlangsung dengan cara transformasi. Setelah air masuk ke dalam biji, misalnya selanjutnya air akan mengaktifkan enzim amilase. Nah, pada perkecambahan terdapat dua tipe. Yang pertama, tipe epigea. Perkecambahan ini dicirikan sebagai dengan naiknya kotiledon ke permukaan tanah. Ini terjadi akibat pemanjangan hipokotil. Contohnya biji bunga matahari, biji kedelai, dan kacang panjang. Nah, yang kedua, tipe hipogea. Perkecambahan ini dicirikan dengan menetapkan kotiledon di dalam tanah. Ini terjadi akibat pemanjangan epikotil. Contohnya biji jagung. Nah, kita masuk ke jenis pertumbuhan. Yang pertama, pertumbuhan primer. Terjadi karena pembelahan sel-sel primer. Misalnya pada embrio epikal akar dan epikal batang, hasilnya akan tubuh panjang. Yang kedua, pertumbuhan sekunder. Terjadi karena aktivitas meristem sekunder, cambium dan cambium gabus. Hasilnya tanaman akan tambah kasar. Kemudian kita masuk ke faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama, faktor eksternal. 1. Nutrisi. Nutrisi atau zat makanan sebagai sumber energi dan sumber materi untuk sintesis berbagai komponen sel yang diperlukan selama pertumbuhan. Nutrien ini dibedakan menjadi dua, yaitu pertama, makronutrien atau unsur yang dibutuhkan dalam jumlah banyak. Yang kedua, mikronutrien atau unsur yang dibutuhkan dalam jumlah sedikit. Tumbuhan yang kekurangan nutrien, pertumbuhannya akan terhambat. Kedua adalah cahaya. Cahaya matahari diperlukan oleh semua makhluk hidup. Tumbuhan butuh cahaya matahari untuk fotosintesis dan pertumbuhan. Dalam gelap, auksin merangsang pemanjangan sel sehingga bisa tumbuh lebih cepat. Tetapi, tumbuhan tersebut mengalami etiolasi, yaitu tampak kuning pucat dan kurus, sehingga cahaya sangat dibutuhkan dalam pertumbuhan dan perkembangan. Yang ketiga adalah suhu. Semua organisme memerlukan suhu tertentu untuk bertahan hidup. Suhu berpengaruh terhadap kerja enzim dan fisiologi organisme. Suhu optimum yang paling baik untuk pertumbuhan adalah 10-30 derajat Celcius. Yang keempat adalah oksigen. Oksigen sangat diperlukan untuk pernapasan. Oksigen juga digunakan untuk oksidasi zat makanan agar menghasilkan energi yang digunakan untuk beraktivitas. Yang kelima adalah kelembapan. Pada tumbuhan, kelembapan udara mempengaruhi proses penguapan air. Jika kelembapan udara penuh, maka penguapan air meningkat, sehingga penyerapan air dan garam mineral oleh akar semakin banyak. Keadaan ini akan membaca pertumbuhan. Kelembapan tanah mempengaruhi kandungan zat organik di dalam tanah. Jika kelembapan tanah tinggi, maka kandungan air dan bahan organik dalam tanah semakin meningkat. Selanjutnya adalah faktor internal. Yang pertama adalah gen. Gen bertanggung jawab atas pewarisan sifat keturunan.
pembawa kode untuk pembentukan protein, enzim, dan hormon. Setiap sel hidup akan beraksi gen dari induknya. Yang kedua adalah hormon. Hormon tumbuhan disebut fitohormon, contohnya auksin, giberelin, sitokinin, asam absis, etilen, asam tramatin, dan kalin. Baiklah, demikian penjelasan dari saya. Cukup sekian dan terima kasih. Janji seribu janji